Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mansur Awali sebagai moderator pada malam hari ini. Yang terhormat pada Bapak Ferry selaku pembimbing pada mata kuliah ini. Berikut untuk seminar EBN SKN Primer oleh kelompok 3. Adapun nama-nama kelompoknya sebagai berikut. Baik, dilanjut. Lanjut, Mas. Untuk latar belakang tujuan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu untuk menjamin adanya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan di dalam terdapat ketentuan mengenai jaminan kesehatan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Hak atas kesehatan sebagai hak mendasar bagi setiap individu secara tegas telah dinyatakan dalam pasal 28H dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economy, Social and Culture (HICREC) bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk tujuan IBNSKN ini, yaitu tujuannya dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai aksesibilitas ekonomi dalam program jaminan kesehatan nasional dan bagaimana implementasi tanggung jawab negara terhadap pembiayaan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional sebagai pemenuhan hak atas kesehatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bagian introduction-nya. JKN merupakan program yang bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang adil dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi JKN tersebut, seperti aksesibilitas, pembiayaan kesehatan yang belum merata, dan pembiayaan kesehatan yang belum optimal. Untuk penelitian ini menemukan bahwa aksesibilitas pembiayaan kesehatan dalam JKN masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti iuran yang masih dianggap mahal bagi sebagian masyarakat, distribusi fasilitas kesehatan yang belum merata, dan kualitas pelayanan kesehatan yang belum memadai. Untuk selanjutnya, silakan. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ini ada metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, result, jaminan kesehatan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC, di mana menurut WHO, UHC merupakan sistem kesehatan di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan dibutuhkan dengan biaya yang terjangkau. Ruang lingkup dari UHC itu sendiri mengandung dua elemen inti, yaitu akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga. Dan kedua, yaitu perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya.
Baik, selanjutnya untuk bagian diskusinya di sini hak atas kesehatan sebagai hak mendasar bagi setiap individu secara tegas telah dinyatakan pada Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Economic, Social, dan Cultural bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jaminan Kesehatan Nasional menerapkan sistem pelayanan kesehatan berjenjang yang terdiri atas fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat rujukan lanjutan. Baik, untuk Baik, untuk kesimpulan. kesimpulan saran tugas dari BPJS Kesehatan, yakni bagaimana secara bertahap dapat memberikan jaminan kepada pengelola program kesehatan masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, ini dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Baik, sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Oh, untuk saran perlu terus dilakukan sosialisasi program JKN kepada seluruh masyarakat, tidak hanya kepada penyedia layanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan, tetapi juga masyarakat umum sebagai pengguna layanan kekurangan dan permasalahan yang bersifat hukum, administratif, dan teknis yang dihadapi BPJS saat ini harus digarap sebagai proyek perbaikan agar BPJS dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat atau meningkatkan standar administratif, manajemen, dan teknis, juga akan fokus pada hukum acara pidana Perpres nomor 86 tahun 2013, termasuk besaran denda yang akan dibayarkan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional dipantau dan dievaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, maksimal 1 pertanyaan. Saya sebagai moderator, apabila ada kata dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.